Kemerdekaan atau kebebasan itu ada beberapa macam, antara lain kemerdekaan individu, berorganisasi, ekonomi, dan politik. Suatu bangsa tidak mungkin berdiri kokoh tanpa kemerdekaan atau kebebasan dalam 4 bidang tersebut. Kemerdekaan individu disebut juga kebebasan pribadi, yang merupakan persoalan yang sangat penting. Dengan adanya kemerdekaan individu ini, dapat tercipta kemerdekaan organisasi, sebab organisasi itu terdiri dari banyak individu. Karena itu, kemerdekaan organisasi tidak akan terwujud, kecuali dengan adanya kemerdekaan individu-individu dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat atau bangsa yang ingin merdeka, harus berjuang keras, mendidik tiap-tiap individu, dengan pendidikan yang bersifat independen, agar terbentuk kelompok yang independen, merdeka, terdiri dari individu-individu tersebut. Kemerdekaan individu itu meliputi kebebasan berbicara, menulis, mencetak dan mengemukakan gagasan atau pendapat secara terbuka, tanpa ada pengawasan, kontrol atau tuntutan, dengan syarat semua itu tidak mengganggu atau menodai kebebasan orang lain. Setiap orang bebas menganut ideologi yang dia kehendaki, baik ideologi keagamaan, ilmu pengetahuan, politik maupun sosial. Bebas pula menyebarluaskan semua itu, asal tidak menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat, dan membelanjakan atau mentasarufkan kekayaan berupa uang, tanah bangunan dan lainnya, dengan catatan perbuatan yang dia lakukan tidak menjurus pada pemborosan secara bodoh. Kalau dia sampai menjurus pada tindakan yang bodoh, maka dia harus dinyatakan sebagai majur alaihi, yakni dilarang membelanjakan hartanya. Kesimpulan bahasan tentang kebebasan individu adalah bahwa kebebasan individu itu suatu kebebasan yang tidak boleh benturan dengan kebebasan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang individu wajib menjaga kebebasan orang lain, sebagaimana dia menjaga kebebasan diri pribadinya. Kemerdekaan berorganisasi, maksudnya adalah setiap golongan itu memiliki hak mengadakan pertemuan atau rapat di mana saja, dan kapan saja, kecuali jika dipersenjatai, maka harus dilarang, sebab perbuatan golongan atau organisasi yang mengadakan rapat dengan membawa senjata tersebut, barangkali dapat menimbulkan tindakan yang melanggar arti kebebasan yang sejati. Di samping itu, setiap golongan memiliki hak untuk mendirikan berbagai organisasi yang berbeda-beda visinya, baik organisasi yang bergerak di bidang keilmuan, kesastraan, keagamaan, perindustrian, sosial maupun politik. Dengan syarat peraturan dan undang-undangnya, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah digariskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh sebab itu, orang-orang yang duduk di majelis tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dikenal independen, berpengetahuan luas, jujur, baik pendapatnya, dan sehat akal dan pikirannya, agar mereka tidak menerapkan undang-undang yang membelenggu kebebasan atau kemerdekaan rakyat, dan bertentangan dengan kepentingannya. Kemerdekaan ekonomi. Kebebasan di bidang ekonomi merupakan kehidupan rakyat dalam bidang materi. Apabila rakyat tidak diberi kebebasan di bidang perdagangan, pertanian, pendirian pabrik dan eksplorasi tambang, untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terkandung dalam bumi, maka kehidupan rakyat ini sama halnya dengan orang yang ditawan dan lehernya diikat dengan tali, sementara kedua ujung tali tersebut dipegang oleh dua orang yang kuat, berbadan kekar, yang selalu menakut-nakutinya akan menarik dua ujung tali itu hingga mencekiknya, dan kedua orang itu mengencannya pula dengan kematian. Demikianlah orang tawanan itu hanya bisa menanti kematiannya di setiap saat. Sesungguhnya orang Eropa itu bisa mengusai sumber kekayaan atau perekonomian setelah mereka berhasil melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat kebebasan dan kemerdekaan perekonomian, di samping kebebasan-kebebasan di bidang lain. Sekarang ini, perekonomian bangsa-bangsa timur berada di tangan mereka, bangsa Eropa. Apabila bangsa Eropa itu hendak membunuh bangsa timur, agaknya tidak sulit, mereka cukup menghentikan ekspor barang-barang mereka ke negara-negara timur,
dan menarik kembali uang atau modal-modal yang mereka investasikan di negara-negara bangsa timur. Sebenarnya, negara kita ini kaya. Banyak kekayaan alamnya, hanya saja miskin sumber daya manusia, atau tenaga-tenaga yang sanggup mengelola kekayaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan rakyat belum mencukupi. Orang-orang asing itu berdatangan ke negeri kita, lalu membeli atau menyewa tanah-tanah kita, untuk diambil hasilnya. Mungkin juga mereka itu mendapatkan hak istimewa, atau izin khusus mengelola, dari pihak pemerintah. Lalu mereka mengembangkan kawasan-kawasan tertentu di negara kita ini, dan melakukan eksplorasi tambang-tambang yang terdapat dalam perut bumi, yang menghasilkan miliaran emas dan perak. Sementara kita, masih tetap lalai, tidak peduli, bersenang-senang menuruti hawa nafsu, dan masih saling bertengkar memutus tali persatuan. Kemerdekaan berpolitik, maksudnya setiap bangsa bebas dengan sebebas-bebasnya, menentukan segala persoalannya sendiri, tanpa ada ikatan atau tekanan bangsa lain. Berarti, masyarakat itulah, yang berkata sepenuhnya menetapkan peraturan dan undang-undang, yang sesuai dengannya, bebas membuat perjanjian apa saja dengan bangsa manapun, menetapkan pajak atau cukai barang-barang, dari negara-negara asing yang masuk dan bebas membuat perluasan, dan peningkatan produksi sektor pertanian, perekonomian, perindustrian nasional dan lain-lainnya, yang diperlukan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan berpolitik ini, tidak terlaksana secara sempurna, jika bangsa yang bersangkutan belum sepakat, memantapkan 3 macam kemerdekaan atau kebebasan yang disebutkan sebelumnya, yakni kemerdekaan individu, organisasi, dan ekonomi. Jika tidak demikian, maka perjalanan bangsa itu untuk menuju kemajuan, tentu lamban, sebab mengalami kepincangan. Sedangkan mana mungkin, orang yang pincang itu, bisa mengejar jalan orang yang kuat. Apabila suatu bangsa ingin hidup, maka bangsa itu harus berusaha secara maksimal, menanamkan 4 macam kemerdekaan tersebut, dalam jiwa seluruh warga bangsa yang bersangkutan. Sesungguhnya, bangsa yang kehilangan kemerdekaannya, yang merupakan penopang kehidupannya, maka bangsa itu berarti semakin lebih dekat pada kehancuran, daripada dekat pada kekekalannya. Wahai generasi penerus, bekerjalah dengan semangat tinggi, pelajarilah segala pelajaran dan persoalan, yang berkaitan dengan kemerdekaan yang benar. Waspadalah, jangan sampai mempunyai pemahaman terhadap kemerdekaan, sebagaimana pemahaman orang-orang yang tidak mengerti teori-teori kemerdekaan. Kemudian, berusahalah menyosialisasikan arti kemerdekaan itu, kepada bangsamu. Berjuanglah membebaskan negaramu, dari belenggu tradisi-tradisi yang tidak baik, dan moral yang bejat. Bekerjalah dengan gigih, melepaskan segala bentuk perbudakan yang melilit bangsa, semoga kalian berhasil, membebaskan bangsa dari belenggu perbudakan, sehingga dengan keberhasilan usaha kalian itu, bangsa menjadi merdeka, dan mampu bertahan hidup mengikuti arus kemajuan bangsa-bangsa lain di dunia. Ingat, setiap bangsa itu memiliki ajal, dan ajal setiap bangsa itu, apabila bangsa itu telah kehilangan kemerdekaannya.